Hai, selamat datang di channel alur cerita film Movie Fan Club. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Damsel yang rilis tahun 2024. Film yang dibintangi Millie Bobby Brown ini menceritakan kisah seorang putri bangsawan yang dijadikan tumbal kepada seekor naga. Bagaimanakah nasib sang putri yang harus berhadapan dengan seekor naga yang ganas? Langsung saja masuk alur ceritanya. Awal kisah diperlihatkan pasukan kerajaan yang dipimpin seorang raja untuk menyerang seekor naga. Penyerangan tersebut berlangsung di dalam sebuah gunung yang diyakini tempat bermukimnya sang naga. Namun nahas penyerangan tersebut sia-sia. Pasukan raja semua terbunuh dan hanya menyisakan sang raja. Ratusan tahun kemudian, di sebuah kerajaan nan jauh terdapat seorang putri yang bernama Erodi dan sang adik bernama Floria. Diceritakan di kerajaannya sedang mengalami krisis kelaparan karena musim dingin yang membuat stok bahan makanan sangat minim. Dan terlihat Elodie menyaksikan ayahnya menerima tawaran dari kerajaan Aurea yang berisi lamaran perjodohan yang ditujukan untuk Elodie. Ayahnya pun meminta Elodie untuk menerima perjodohan tersebut. Ayah dan ibu tirinya pun berkeinginan agar Elodie menerima lamaran tersebut. Terlebih hal tersebut bisa membantu rakyatnya agar terhindar dari krisis kelaparan. Dikarenakan jiwa Elodie sangat bijaksana dan mencintai rakyatnya, ia menerima lamaran tersebut. Terlihat Elodie dan anggota kerajaan lainnya memulai perjalanan ke kerajaan Aurea. Elodie nampak gugup dan merasa tak percaya menikah secepat itu. Kemudian sang ayah dan lainnya melihat bahwa mereka sudah dekat dengan kerajaan Aurea. Hal yang diperlihatkan adalah gerbang yang disambut dengan patung sosok naga. Hal yang membuat mereka sedikit tidak biasa. Dan tibalah mereka di kerajaan Aurea. Mereka terlihat takjub dengan kemegahan kastil yang tak pernah ia lihat. Sambutan hangat diperlihatkan untuk Elodie dan keluarga. Seakan menjadi harapan yang cerah untuk masa depan Elodie dan kerajaannya. Terlihat Elodie merasakan gugup dan penasaran dengan calon pendampingnya. Ia pun mengandai-ngandai jika ibunya masih hidup, pasti ia akan bahagia. Keesokan harinya, akhirnya tibalah mereka saling bertemu. Seperti halnya orang-orang pada keluarga, masing-masing saling mengenal. Terlebih Elodie dan calonnya yang bernama Henry. Mereka pun berupaya mengenal satu sama lain. Elodie perlahan bisa akrab dengan Henry karena niat yang tulus untuk membantu rakyatnya dari kesusahan. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan berkuda. Di sisi lain terlihat ayah Elodie telah selesai berdiskusi dengan ibunya Henry. Tapi nampaknya ayah Elodie seperti menyimpan rahasia sehingga istrinya menanyakan akan hal itu. Kemudian Elodie dan Henry memperlihatkan kedekatannya yang semakin terlihat ketika mereka menyatakan cita-cita yang sama, yaitu ingin berkeliling dunia. Selanjutnya hari pernikahan terlihat semakin dekat. Persiapan sepertinya sudah disiapkan. Kemudian ibu tiri Elodie seperti penasaran rahasia yang disimpan keluarga Henry. Terlihat kekhawatiran di wajahnya, dan ia pun menghampiri Elodie untuk memberikan pendapatnya jika pernikahan ini adalah sebuah kesalahan, dan meminta untuk memikirkan kembali. Keesokan harinya, pernikahan pun berjalan dengan meriah. Elodie nampaknya memutuskan untuk tetap dinikahi oleh Henry. Sepanjang proses pernikahan terlihat tak ada hal aneh terlihat. Elodie dan Henry pun berpamitan untuk menjalani proses upacara adat setempat yang berada di sebuah gunung. Dan ketika sampai, Elodie nampak kaget karena begitu banyak orang termasuk orang tua Henry. Ceritanya mereka akan menjalankan upacara ritual leluhurnya
untuk mengantin baru dengan alasan agar kedua mempelai bisa berguna untuk kerajaan. Namun di balik itu semua faktanya adalah sebuah kebohongan. Hal yang tak diduga terlihat Henry tiba-tiba melemparkan Elodie ke jurang. Dan fakta sebenarnya adalah Elodie dijadikan tumbal untuk seserahan kepada naga. Itu karena sejak dahulu kerajaan Aurea mengadakan perjanjian dengan naga. Setiap tahun harus menyerahkan tumbal untuk sang naga agar kerajaan Aurea terhindar dari kutukan sang naga. Kemudian terlihat sang naga bangun dari tidurnya karena kehadiran Elodie. Awalnya Elodie belum menyadari akan hadirnya sang naga. Namun ketika ia melihat burung-burung terbakar, ia melihat langsung seekor naga ada di hadapannya. Ia pun langsung bersembunyi. Sang naga pun berbicara pada Elodie tentang janji yang telah ia tunggu. Sang naga pun terlihat menyemburkan napas apinya yang membuat Elodie lari dan bersembunyi. Elodie pun terkena luka bakar di kakinya. Dengan rasa ketakutan, Elodie berusaha menyelamatkan diri walaupun dirinya entah harus berbuat apa. Elodie baru menyadari bahwa ia telah menjadi korban oleh kerajaan Aurea. Kemudian Elodie terus berlari dan bersusah payah melompat melewati jurang hingga ia menemukan pemandangan yang baru ia lihat. Menemukan hewan unik yang bisa memunculkan cahaya. Hal itu bisa dimanfaatkan olehnya. Setelahnya, secara kebetulan, Elodie menemukan sumber air dari tetesan batu kristal tepat di atasnya. Karena merasa haus, ia pun meminum tetesan air tersebut. Tak menyadari bahwa keberadaan naga tersebut berada di atasnya. Elodie hampir terbakar oleh semburan api naga. Elodie pun masih bisa selamat dan bersembunyi di salah satu tempat. Di mana tempat tersebut meninggalkan jejak korban sebelum Elodie berada. Kemudian Elodie merasakan kesakitan di kakinya karena luka bakarnya. Hal tersebut membuat ia pingsan dan bermimpi melihat korban-korban sebelumnya yang bernasib sama dengan Elodie. Sampai tersadar Elodie melihat hewan yang ia bawa ternyata bisa menyembuhkan luka bakarnya. Itu hal baik untuk dirinya dan membuat motivasi untuk bebas menjadi besar. Dan terlihat Elodie membaca sebuah gambar pahatan batu yang dibuat oleh korban-korban sebelumnya. Elodie memahami jalur keluar yang harus dilaluinya, dan ia pun memulainya. Langkah demi langkah membawa Elodie ke tempat pelarian berada. Terlihat tempat tersebut berada di tinggi di atasnya dengan dipenuhi batu kristal. Tak ada pilihan, Elodie harus memanjatnya. Dengan susah payah, Elodie terus memanjatnya seperti seorang atlet panjat tebing. Namun keadaan menjadi kacau karena sang naga berada di bawahnya. Elodie pun hampir terpeleset jatuh tetapi ia masih selamat dan berhasil ke atas. Mengira akan selesai dan berhasil keluar, tampaknya harapan tersebut hilang begitu Elodie melihat ternyata ia berada sangat tinggi dari permukaan tanah. Rasa frustasi pun dirasakan Elodie. Kemudian beberapa saat kemudian Elodie melihat rombongan manusia yang sedang mengarah ke gunung tersebut. Ketika Elodie berteriak meminta tolong, namun naga tersebut malah menyerang Elodie. Sang naga pun akan menyemburkan apinya, dan untungnya naga itu dialihkan oleh suara yang memanggil Elodie. Dan ternyata itu adalah ayahnya. Ceritanya ayahnya bersama rombongan berniat untuk menyelamatkan Elodie. Sampai suatu saat ayah dan rombongan diserang oleh sang naga. Yang tersisa hanyalah ayah Elodie. Sang naga pun mengancamnya dan meminta untuk memanggil Elodie. Namun yang terlihat Elodie mencoba menahan diri karena itu bisa membahayakannya. Sampai pada akhirnya ayahnya terluka dan membuat Elodie tak tahan menahan kesedihan. Sang naga pun mendengar suara Elodie. Untungnya Elodie masih sempat selamat karena sang naga malah teralihkan oleh anggota rombongan ayahnya yang masih selamat. Kemudian hal tersebut menjadi kesempatan Elodie untuk menemui ayahnya. Namun ayahnya sudah tewas dan kata terakhir yang diucap adalah memohon maaf kepada Elodie
dan mengarahkan Elodie untuk kabur menggunakan tali yang ia pakai untuk masuk. Elodie pun langsung pergi dan memanjat talinya. Terlihat pertaruhan nyawa ada di depan mata. Sang naga mengetahuinya dan langsung menyemburkan api kepada Elodie. Dan syukurnya Elodie selamat dan bisa keluar. Ia pun langsung kabur menggunakan kuda yang ia temukan. Cerdasnya Elodie memancing naga tersebut dengan cara ia turun dari kudanya, kemudian bersembunyi di selah batuan di padang rumput. Sang naga pun marah dan membakar semua yang ia lihat karena lolosnya Elodie. Di sisi lain, kerajaan Aurea yang berfokus kepada Ibu Henry melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh naga dan firasatnya bahwa Elodie berhasil lolos. Kemudian hal tersebut membuat kerajaan Aurea bertindak nekat. Khususnya ibunya Henry, ia memerintahkan menculik Floria untuk menukar kaburnya Elodie terhadap sang naga. Ketika itu Floria dan ibu tirinya sedang menunggu kedatangan Elodie. Dan ketika mendengar suara dari luar, Floria mengira itu Elodie, namun melainkan para prajurit kerajaan Aurea beserta ibu Henry. Floria pun dibawa oleh mereka. Di sisi lain, Elodie terlihat selamat dari ancaman sang naga dan beberapa saat kemudian ia bertemu dengan ibu tirinya dan mengabarkan bahwa Floria diculik oleh kerajaan Aurea untuk menggantikan Elodie menjadi tumbal. Tak bisa dibiarkan, Elodie pun mengambil keputusan untuk kembali ke tempat sang naga. Dan Floria pun dipaksa dan dijadikan tumbal sang naga. Floria terlihat dibawa oleh sang naga dengan maksud untuk memancing Elodie datang padanya. Elodie pun mempunyai rencana. Ia membuat pancingan agar sang naga teralihkan perhatiannya terhadap jebakan yang ia buat. Dan terlihat rencana itu berhasil mengalihkan perhatiannya. Elodie pun mempunyai waktu untuk menyelamatkan Floria. Kemudian sang naga pun baru menyadari ia telah terkecoh oleh Elodie. Ia pun mencari Elodie. Di sisi lain, Elodie nampaknya kehabisan waktu dan belum sempat mengeluarkan Floria. Jalan terakhir yang harus diambil adalah berhadapan dengan sang naga dengan menceritakan fakta yang sebenarnya. Mereka pun saling berhadapan. Elodie tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba menerangkan kepada sang naga. Namun hal itu tak mudah. Elodie pun terkena serangan sang naga hingga jatuh ke kolam. Sang naga masih tak percaya kepada Elodie. Kemudian Elodie nampaknya terpojok dalam genggaman sang naga. Namun Elodie masih bisa menyerang dengan pisau kecilnya sampai salah satu mata sang naga buta. Tapi serangan tersebut tak membuat sang naga berhenti. Elodie pun mencoba menyerang kembali dengan menusuk leher dan melukai tangan sang naga. Lagi-lagi tak berarti membuat sang naga mati. Terlihat Elodie tak ada yang bisa dilakukannya lagi. Kemudian terlihat Elodie berjalan sambil menunggu keajaiban muncul. Ia melihat pedang tergeletak dan tak sengaja melihat proses pantulan yang ditimbulkan angin ke salah satu batu yang melengkung. Elodie melihat dan harus memutuskan cara apa yang digunakan untuk mengalahkan sang naga. Dan Elodie pun memilih untuk menjebaknya dengan memanfaatkan pantulan tersebut. Sang naga pun terus mendekati Elodie dengan penglihatan yang berkurang. Di saat Elodie tepat membelakangi batu itu, ia memancing sang naga agar menyemburkan api kepadanya. Merasa tertantang, sang naga pun mengeluarkan semburan apinya. Dan Elodie berhasil menghindar membuat api tersebut berbalik kepada sang naga. Hal itu berhasil melumpuhkan sang naga. Kesempatan pun datang untuk menghabisi naga tersebut. Hal tak terduga muncul, Elodie tak membunuhnya melainkan mengobati luka sang naga. Dan menjelaskan kembali bahwa faktanya sama-sama telah ditipu oleh kerajaan Aurea. Beberapa saat kemudian, terlihat di kerajaan Aurea sedang dalam proses pernikahan kembali, dalam arti calon tumbal yang baru. Tak lama Elodie nampak datang dan membuat seisi istana heboh. Elodie menjelaskan bahwa yang dilakukan kerajaan Aurea itu adalah sebuah kejahatan. Hal itu membuat beberapa orang lari terlebih calon tumbal yang baru. Henry pun merasa bersalah, namun tak bisa berbuat apa-apa.
Berbeda dengan ibunya yang egois, yang tetap pada pendiriannya atas dasar warisan leluhurnya. Hal tersebut tak bisa dibiarkan. Elodie sudah menyusun rencana, ternyata sang naga datang dan menghanguskan istana dan seisinya. Dendam sang naga pun terbayarkan, dan Elodie pun selamat. Beberapa waktu kemudian terlihat Elodie, Floria, dan ibu tirinya bersiap untuk kembali ke kampung halamannya. Nampaknya hubungan Elodie dan ibu tirinya semakin membaik dan mempunyai tujuan yang sama, mengabdi kepada rakyatnya. Dan di akhir cerita terlihat ketika perjalanan pulang, sang naga pun ikut bersama Elodie dan diartikan mereka akan hidup bersama. Cerita film pun berakhir.